Kiri, kiri, kiri. Iya, iya. Masih untung kamu gak dipukulin. Saya dipiting, gini. Leher saya sampai sakit. Sakitnya sampai sekarang. Terus dompet sama hasil nyopet seharian diambil. Saya kamu masih bilang untung? Iya, kalau kamu dipukulin gimana? Kalau dia bawa senjata tajam terus kamu ditusuk, gimana? Mungkin itu petunjuk buat kamu, supaya kamu berhenti jadi copet seperti aku. Sebelum kamu ditodong seperti kemarin, atau ketangkep basah waktu nyopet terus kamu dipukulin orang. Kalau saya berhenti nyopet, saya kerja apa? Terserah kamu. Lamaran kamu diterima? Iya, hari ini aku udah mulai masuk masa percobaan. Ada lowongan buat laki-laki? Nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada. Waktu kemarin sore kamu ngasih kabar kalau kamu dirampok, terus terang aja. Aku takut. Takut apa? Takut kamu kenapa-napa. Terima kasih. Maaf, aku nggak bisa lama-lama. Aku harus berangkat kerja. Iya. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Kelapa. Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Kelapa. Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Kelapa. Ledang. Ciroyom, Ciroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang. Oh, gimana? Deg-degan. Saya nggak nanya jantung kamu. Saya nanya situasi di sana. Nanti aja laporannya kalau saya udah keluar dari terminal. Oke. Kelapa. Ledang. Gimana? Yayat deg-degan. Saya nggak nanya jantung dia. Saya nanya situasi di sana. Nanti Yayat laporan kalau sudah keluar dari terminal. Oke. Hakim, kamu ngurus parkir. Siap. Jejen, Ujo, kalian narik iuran. Siap.
kamu yang diterima? Iya, kata Pak Junaidi waktu dia kemarin nelpon, katanya saya disuruh nanya-nanya ke Ratih apa aja yang harus saya kerjain. Udah tahu Ratih itu orangnya yang mana? Belum. Saya. Kamu lagi apa? Kerja. Kerja apa? Ngajarin karyawan masa percobaan. Hei, kemarin kita ketemu di tukang bubur. Iya. Jangan-jangan kamu yang ambil HP saya? Ngaku! Ngaku! Kejar! Kena kamu! Aduh! Ampun! Ampun! Kiri, kiri, kiri. Aduh, periksa dia punya HP apa enggak. Kalau punya, ambil aja buat ganti HP kamu yang dia ambil. Sekarang yang narik iuran sudah ganti orang. Halo, Lapor. Di terminal terpantau ada 8 orang. Di jalur bis ada 4, di jalur angkot ada 4. Di jalur bis dari 4 orang, yang satu badannya gede. Di jalur angkot juga gitu. Dari 4 orang, yang satu badannya gede. Kayak 2 orang biasa dijadiin 1. saya lapor Kang Reno. Siap. Yayat udah laporan. Di terminal terpantau ada 8 orang. Di jalur bis ada 4, di jalur angkot ada 4. Di jalur bis dari 4 orang, yang satu badannya gede. Di jalur angkot juga gitu, kata Yayat. Dari 4 orang, yang satu badannya gede. Kayak 2 orang biasa dijadiin 1. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Kelapa, ledang. Kemungkinan mereka lebih dari 8 orang. Ada yang levelnya di atas mereka. Biasanya nunggu di warung. Ini hari terakhir ada pengawalan dari anak buah saya. Siap. Besok, saya sama anak buah saya sudah nggak di sini lagi. Siap. Jangan lupa, bagian saya setiap bulan buat ganti ongkos kamu berkuasa di sini. Bener-bener jadi bos. Bukan bos, tapi sebenarnya cuma tangan kanan Bubun. Siap. Kalau kamu ingkar janji, kamu bakal saya bikin seperti Bubun. Total anak buah kita ada 13. Masih riskan untuk menang perang. Kecuali kita pakai strategi perang gerilya. Ya. Siapa? Sebentar. Astagfirullahaladzim.
Mau apa, Bos? Mau bicara baik-baik. Bener. Ya, Sumpah. iya, Demi Allah. iya. Keluar. Apa yang kamu tahu soal situasi terminal sekarang? Sekarang terminal dipegang Tony. Tony di backup sama Kang Darman. Siapa aja yang ikut Tony? Boris, Otang, Jack. Yang udah duluan di sana. Denny, Encuy, sama Usep. Di sana ada anak buah Kang Darman juga. Saya nggak tahu namanya. Kenapa kamu gak ikut? Saya mau jualan makaroni goreng. Oke, terima kasih informasinya. Sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceroyom, ceroyom, ceroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ceroyom, kelapa. Ledang. Ceroyom, ceroyom, ceroyom. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, ledang. Ceroyom, ceroyom, ceroyom. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik, Cirebon. Halo, Ton? gimana? Jadi mau balik ke terminal? Enggak. Saya mau jualan makaroni goreng aja. Yakin? Yakin? Sudah ada modal? Belum. Masih nyari investor. Ya udah, kalau memang nggak mau balik ke terminal, itu keputusan kamu. Jangan bilang saya ingkar janji. Iya. Ya udah kalau gitu. Sebentar. Apalagi Barusan bos bubun datang. dia ke rumah kamu, Iya. dia mau apa? Nanya soal terminal. Kamu jawab apa? Saya bilang, sekarang terminal kamu yang pegang. Kamu di backup sama Kang Darman. Oke, terima kasih buat infonya. Iya, sama-sama. Yang jaga parkir siapa? Saya nggak kenal. Saya belum lihat. Orang baru? Yang ngurus parkir sama yang nagih iuran keamanan, orang baru semua. Termasuk yang lagi duduk di pos? Nggak kelihatan kalau dari sini. Kicimpring 1 dus. Rangin-ranginnya nggak bawa? Besok.
Apa? Uang parkir. Seumur-umur, kalau saya kesini, nggak pernah bayar parkir. Akang siapa? Cecep. Tukang nganter kicimpring. Minggir! Boleh ikut duduk? Silakan. Nunggu teman atau coba istirahat aja? Mau goda saya? Maaf, saya bukan lelaki macam itu. Maaf, lelaki kebanyakan kalau lihat perempuan kayak gitu. Apalagi kalau perempuan itu lagi ada masalah kayak saya. Kamu lagi ada masalah? Iya. Masalah apa? Rengginangnya belum benar-benar kering. Jadi tadi Cecep cuma nganter kicimpring. Kalau kita lagi ada masalah, kalau cuma disimpan di hati, suka bikin dada sesak. Membuat napas kita terasa berat, kita perlu mengeluarkannya. Mungkin ke dalam bentuk untaian puisi atau bait-bait lirik lagu. Mungkin karena itulah, banyak puisi dan lirik lagu, kebanyakan isinya tentang kesedihan. Saya nggak bakat nulis puisi, apalagi lirik lagu. Kalau begitu kamu harus menceritakan masalah kamu secara langsung pada orang lain. Walaupun orang lain itu belum tentu memberikan jalan keluar. Cerahan atau apapun yang semacam itu. Setidaknya beban dalam hati kamu sudah lepas. Sehingga kamu bisa bernapas lega. Orang lain itu siapa? Mungkin suami. Saya belum punya suami. Pacar? Saya nggak punya pacar. Kenapa senyum? Masa perempuan secantik kamu belum punya suami atau nggak punya pacar? Saya gagal bersuami karena ditinggal pacar. Menyedihkan. Saya lebih menjadikan. Ditinggal mantan pacar yang akhirnya jadi mantan istri. Lupakan, itu nggak penting. Iya, Kang. Kalau kamu belum punya suami, nggak punya pacar, ceritakan masalah kamu ke orang tua atau keluarga. Saya justru nggak mau mereka tahu masalah saya. Sahabat? Saya nggak punya sahabat. Saya cuma punya teman aja. Itu pun adanya kalau saya lagi seneng. Kalau saya lagi sedih begini, saya nggak tahu mereka kemana. Kenapa senyum lagi? Saya bukan sahabat kamu, bukan pula sekedar teman. Tapi justru saya yang ada, persis di sebelah kamu. Ketika kamu sedang ada masalah, ketika kamu sedang sedih. Di pasar ada masalah. Masalah apa? Pertama saya ditinggal pacar. Setelah saya pacaran 5 tahun dan sudah ada rencana mau nikah, dia kecantol perempuan lain. Saya sedih, patah hati, jadi nggak fokus kerja, banyak bikin salah. Akhirnya saya dipecat.
Dipecat itu masih masalah yang pertama atau sudah masalah yang kedua? Yang kedua, Ada yang ketiga? ada. Apa? Kalau soal pacar, hati saya belum sembuh dari luka. Kalau soal kerjaan, harus cepat dapat lagi. Saya butuh uang. Seumur saya, nggak pantas kalau masih bergantung ke orang tua. Sudah berapa lama nggak kerja? Sudah hampir setahun. Saya kalah saing sama yang lebih muda, yang baru lulus sekolah atau kuliah. Berarti sekarang status kamu pengangguran. Iya. Sudah tidak punya tabungan dari hasil kerja yang dulu, alias sudah miskin. Iya. Satu pertanyaan lagi. Ini sensitif, tapi kamu harus jawab. Kamu lemah iman? Iya, pasar sudah diambil alih. Saya curiga mereka yang ngeroyok Taslim. Saya juga mikirnya gitu. Berarti ini perebutan kekuasaan, perebutan wilayah. Betul. Kang Murad sudah kamu kasih tahu? Belum. Jangan dulu. Saya khawatir dia masih down. Kang Murad pasti masih sedih karena kehilangan teman satu paketnya, Kang Pipit. Akang masih sedih? Iya. Sudahlah. Buat apa terus-menerus dirundung rasa sedih? Itu akan menutupi aura kecantikan. Kamu akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Melewati hari-hari yang penuh tantangan. Perkenalkan, nama saya Saib. Dosen Akademi of Bandung Copet yang apabila disingkat tiada lain dan tiada bukan, maka akan menjadi ABC. Sekaligus sebagai Direktur PT Aksi Bergerak Cepat yang apabila disingkat tiada lain dan tiada bukan, juga akan menjadi ABC. Sampai jumpa besok di kampus Akademi of Bandung Copet yang sekaligus merupakan kantor PT Aksi Bergerak Cepat. Nama penggabungan dari keduanya, karena sifatnya yang sementara dan bisa berpindah-pindah dengan alasan keamanan, adalah Markas Operasional Darurat yang apabila disingkat maka akan menjadi Modar. Menurut kamu, sekarang kita harus gimana? Harus hati-hati. Betul. Copet itu bukan hanya di bis, di angkot juga ada. Betul. Tetangga saya, istri security, kecopetan. Istri security kecopetan? Iya. Tuh, istri security aja bisa kecopetan. Soalnya suaminya nggak ikut. Oh, pantes. Saya baru ingat. Salah satu dari mereka, saya tahu. Kamu kenal? Bukan kenal, tapi pernah ketemu di terminal. Dia temannya Bubun. Gak tahu teman, gak tahu anak buah. Berarti Bubun terlibat juga sama urusan di pasar? Bisa jadi. Bubun tergusur di terminal. Terus coba-coba ngambil alih pasar. Tapi kalau memang dia terlibat dengan urusan di pasar, berarti otaknya nggak ada. Yang pegang pasar itu kan Taslim, keponakan Kang Murad. Sama Mawar, keponakan Kang Pipit almarhum. Dia harusnya tahu. Berarti dia bakal berurusan sama kita juga.
salah naik angkot. Nasib kita sial terus. Iya. Udah 3 hari. Mungkin kita memang nggak bakat jadi copet. Nasib nggak ada hubungannya sama bakat. Udah. Kita coba lagi aja. Nggak mau ah, capek. Kamu nggak mau nyopet lagi? Istirahat dulu. Kita belum dapat dompet sama sekali. Oke. Kita istirahat dulu. Taslim belum keluar dari RS. Belum. Mawar? Memangnya Mawar masuk RS juga? Kemarin kan dia yang sibuk ngurusin Kang Pipit almarhum. Maksud saya, kabarnya gimana? Pasti sama seperti kita, masih berduka. Teman Taslim sama Mawar yang ikut ngurus pasar? Saya nggak tahu kabarnya. Kalau kita mau bergerak, ngurus pasar, kita harus koordinasi dulu sama Taslim, sama Mawar. Minimal sama salah seorang dari mereka. Kita lihat situasi sama kondisi besok. Kang Mus. Iya, Kang. Kalian di mana? Di taman. Sini, ada yang mau saya tanya. Iya, Kang. Saya dipanggil Kang Mus. Dia marah. Iya. Aduh, terus gimana? Gimana nanti aja. Kita menghadap Bos Saeb dulu aja. Masuk. Duduk. Cecep udah balik lagi. Tadi saya dengar suara motornya. Udah, Kang. Akang manggil saya cuma mau nanyain Cecep. Bukan. Itu justru cuma pertanyaan pembuka yang nggak penting. Yang saya mau tanyakan sebenarnya, kamu bisa carikan saya pemborong bangunan yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid berdasarkan gambar yang dibuat sama Wahyu. Bisa. Siapa? Belum tahu, tapi bisa. Baru mau kamu cari? Iya. Ya udah. Sana cari. Iya, Kang. Kang Mus nyuruh saya cari pemborong bangunan yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid. Berdasarkan gambar yang dibuat sama Wahyu. Kamu punya kenalan pemborong? Enggak. Kamu mau cari kemana? Paling nanya ke Serena. Harus Serena? Masa ke Kang Murad? Mana dia tahu urusan pemborong bangunan? Dia taunya urusan pengamanan. Iya, tapi urusan pemborong bangunan juga bukan urusan Serena. Berarti saya nanya ke Kang Murad aja. Jangan. Kang Murad lagi berduka. Kalau gitu, saya harus nanya ke Serena. Kenapa kamu keke mau nanya ke Serena? Kan Kang Murad lagi berduka. Kan bisa aja ke orang lain, gak harus Serena. Misalnya? Wahyu. Kenapa nggak kepikiran sama saya buat nanya ke Wahyu? Karena yang kepikiran sama kamu cuma Serena. Serena? Kang Mus. Iya, Kang. Kalau kamu nggak punya kenalan pemborong, coba kamu tanya sama Wahyu. Dia kan arsitek. Harusnya punya kenalan pemborong. Iya, Kang. Kang Mus nyuruh saya nanya ke Wahyu.
Cocok dengan ide saya. Saya nggak punya nomor telepon Wahyu. Kang Mus? Kalau nomor telepon Kang Mus mah, ya pasti punya tuh, Cep. Maksud saya, Kang Mus punya nomor telepon Wahyu apa enggak? Kayaknya enggak. Soalnya selama ini, kalau janjian ketemu, yang kontak Serena. Berarti, supaya tahu nomor telepon Wahyu, kamu harus telepon Serena. Iya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Ini Cecep. Oh, kirain siapa? Nomornya belum ada di HP saya. Makanya barusan saya nyapanya formil. Ada apa, Kang? Saya mau tanya nomor kontak Wahyu. Wahyu Arsitek. Iya? Oke, nanti saya share phone number. Iya, terima kasih. Sama-sama. Dia mau share phone nomor. Kamu kesel? Saya maunya biasa-biasa aja. Saya tahu harus gimana sama Serena. Serena juga sekarang udah tahu saya udah punya istri sama anak 2. Kalau saya sengaja jaga jarak, malah nggak enak. Kalau nggak jaga jarak, malah enak. Terserah kamu aja lah. Oke, kamu masih saya kasih kesempatan. Siap, Bos. Kalau masih saja gagal, berarti kamu mengecewakan saya. Siap, Bos. Sinta, Siap, Bos. kamu jadi partner Ami. Siap, Bos. Dini, Siap, Bos. kamu besok ikut saya. Kita akan KKN atau kuliah kerja nyopet bersama seorang mahasiswi baru. Siap, Bos. Halo? Halo, ini Ujang yang kerja di Kang Mus. Iya, di mana, Kang? Kang Mus nanya, ada pemborong bangunan yang bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid. Yang kemarin desainnya saya buat? Iya. Ada beberapa. Nanti saya coba saya kasih nomor kontak pemborong yang paling saya kenal. Yang saya tahu hasil kerjanya bagus. Nomor kontaknya bisa dikirim ke saya sekarang? Bisa. Maaf kalau saya rewel. Gak apa-apa. Acaranya tinggal 2 hari lagi. Saya deg-degan. Iya, saya ngerti. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Iya. Halo? Sudah ada uang? Hari ini? Ya, saya perlu buat Kang Rusdi. Perlunya berapa, Bang? 59.000. Saya mau 1. Oke. Halo, Kang Rusdi, ini Reno. Iya. Soal uang kebutuhan acara, nanti saya ngurus. Gak usah nanya ke Bang Edi lagi. Iya, baik. Uangnya saya yang siapin.
Nanti langsung saya kasih ke Kang Rusdi. Halo? Nomor kontaknya udah saya kirim ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Kang Ujang. Halo? Kang Mus udah mau mulai bangun masjid ya? Nggak tahu, mungkin iya. Barusan Kang Ujang nelpon. Nanya nomor kontak pemborong. Kang Ujang nelfon kamu? Iya. Bukan Kang Cecep? Bukan? Tadi yang nanya nomor kontak kamu ke aku, Kang Cecep, bukan Kang Ujang. Yang, saya nggak tidur, cuma merem. Masuk. Duduk. Saya udah dapet nomor kontak pemborong. Ya udah sana coba kamu kontak. Iya, Kang. Ya udah sana. Oke. Baru tim kalian yang datang? Ya. Mana uang iuran yang sudah kalian tarik? Ada. Nanti saya setor ke Agus. Hari ini langsung ke saya. Sini. Gak ada uang pas aja, 8.000. Gak usah dikembaliin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nggak kemana-mana? Enggak. Bapak lagi marah? Marah sama siapa? Nggak tahu. Kenapa kamu ngira Bapak lagi marah? Itu diem aja. Itu bukan lagi marah, lagi sedih. Bapak sedih karena Atasli masuk rumah sakit? Bukan. Bapak sedih karena Mang Pipit meninggal. Bapak gak sedih karena Atasli masuk rumah sakit? Waktu Atasli masuk rumah sakit mah, Bapak nggak sedih, tapi marah. Marah kenapa? Marah karena Ataslim dikeroyok orang. Oke. Desain masjidnya minta dikirim lewat email. Ya dikirim aja. Kalau dikirim lewat email, kan yang dikirim data. Datanya minta sama Kang Mus. Terus nanti dikirimnya lewat email siapa? Kamu nggak punya email? Enggak. Kamu? Enggak. Coba kamu minta datanya dulu sama Kang Mus. Datanya ada apa enggak? Terus nanti ngirimnya gimana? Siapa tahu Kang Mus punya email. Gak mungkin, Cep. Kang Mus paling sama aja seperti kita. Mungkin anaknya punya. Kan berpendidikan. Nanti anaknya yang ngirim email? Iya. Oke. Kang, Akang tidur apa cuma nutup mata aja? Kang Mus tidur. Datanya minta ke Wahyu aja. Oh, iya ya. Halo? Ini Ujang. Iya, Kang Ujang. Saya bisa minta data desain masjidnya. Diminta pemborong buat ngitung biaya pembangunannya. Bisa, saya kirim lewat email aja ya. Alamat email Kang Ujang apa? Aduh. Kenapa? Saya nggak punya email.
Pemborongnya teman saya yang saya kasih nomor kontaknya ke Kang Ujang, bukan? Iya. Ya udah, nanti saya kirim langsung ke dia aja lewat email. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Aman. Apanya yang aman? Desain masjidnya mau dikirim langsung sama Wahyu ke pemborong lewat email. Cep. Ya. Kamu punya email? Enggak. Memangnya kenapa? Nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Saya juga sama nggak punya email. Kamu tahu gimana caranya bikin email? Enggak. Memangnya kenapa? Saya ingin punya email. Nggak bisa, Jang. Saya nggak ngerti gitu-gituan. Kalau Serena, pasti tahu dia caranya bikin email. Dia kan orang berpendidikan. Maksudnya kamu mau minta dibikinin email sama dia? Iya. Saya sekalian? Nggak usah. Yang ingin punya email kan saya. Kamu nanti pinjam punya saya aja. Halo, Saya mau ke rumah Akang sekarang. mau ngantar uang? Ya. Silakan, silakan. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik, Cirebon. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Kalapa. Ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Ledang, ledang, ledang. Bos Bubun. Kenapa? Bos Bubun. Bos Bubun kenapa? Mati. Hah? Mati? Barusan HP saya bunyi. Ada telepon dari Bos Bubun. Belum sempat saya jawab, keburu mati. Bos Bubun. Halo? Kamu di terminal? Iya, Bos. Sudah balik ke terminal? Iya. Kalian gak akan lama di sana. Bos Bubun ngomong apa? Katanya kita nggak akan lama di sini. Bi, Ya? tambah. Hah? Tambah? Tambah lagi? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Cuma heran aja. Masa udah 2 piring masih tambah? Saya juga. Luar biasa. Kompak. Saya kira Bos Bubun udah beneran nggak ada. Maksud kamu meninggal? Bukan. Maksud saya, dia nggak bakal berani lagi muncul karena ada Kang Darman. Karena sekarang di terminal ada anak buah Kang Darman. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ton. Ton. Bos. Ya. Bisa ngobrol sebentar. Ngobrolnya di depan. Kayaknya ada masalah. Masalah apa? Barusan Bos Bubun nelpon saya. Dia bilang kita nggak akan lama di sini.
yang bisa aku pesen. Gak ada makanan yang aku suka. Emang mau makan apa sih kamu? Bingung banget kayaknya. Aku tuh mau makan makanan yang manis, tapi pengen yang gurih-gurih juga. Ah, bilang dong dari tadi. Nih, coba deh Kalpa. Wafer berlapis coklat tebal, pakai taburan kelapa yang gurih banget. Cocok deh buat kamu yang lagi banyak maunya. Nih. Wah, bener banget. Rasa coklatnya kuat banget. Tebalnya juga maksimal. Apalagi taburan kelapanya. Mana wafernya renyah. Ah, cocok banget deh. Nah, bener kan? Makanya sedia Kalpa kayak aku. Biar kalau kamu lagi banyak mau, ada Kalpa yang bisa nurutin banyak mau kamu. Iya deh, aku mau sedia Kalpa. Tapi pasti harganya mahal ya? Secara coklatnya maksimal, terus ditambah taburan kelapanya banyak banget, terus gurih juga. Belum beli aja udah bilang mahal. Ini tuh terjangkau banget harganya. Pokoknya ramah deh di kantong. Serius? Kalau gitu aku harus sedia Kalpa juga. Nah, bener banget. Ya udah Gi, beli sana. Jangan minta Kalpa aku. Canda, makan. Wah, saya lega. Maaf receh. Nggak apa-apa, yang penting uang. Itu uang dari jalanan. Iya, saya tahu. Mungkin jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan. Waduh, gak usah bilang ke Bang Edi. Besok saya datang lagi. Iya, iya. Halo. Kang. Ada apa bos kecil? Bos Bubun masih ada. Dia tadi nelpon Otang. Bilang katanya kita nggak akan lama di sini. Nggak perlu takut sama ancaman dia. Ada Kun sama Uhen. Di terminal, kalian akan baik-baik saja. Kita kan nggak 24 jam di terminal. Kita harus pulang ke rumah. Di luar terminal, keselamatan kalian tanggung jawab masing-masing. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Cirayum. Halo? Ini gimana? Udah uangnya receh. Kurangnya juga banyak. Tadi saya udah bilang, besok saya datang lagi. Halo. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Ya, ada apa? Tadi Reno datang. Bawa uang. Uangnya receh. 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Itu uang dari jalanan.
Gak apa-apa, saya ngerti. Masalahnya kurangnya banyak. Halo bos, apa kabar? Saya masih hidup. Kabar kamu gimana? Diusir dari terminal? Iya. Tenang, gak usah khawatir. Kang Rusdito beres saja. Baik, Bang. Iya bang. Uang buat Kang Rusdi kurang. Iya bang. Tapi saya udah bilang, besok saya balik lagi. Oke. Halo. Apa kabar bang? Baik. Kabar bos bagaimana? Enggak baik. Saya dibantai orang. Reno dan anak buahnya nggak berguna. Terminal sekarang dikuasai bekas anak buah saya yang berkhianat. Dia di backup Kang Darman. Oke, saya urus. Iya bang. Kamu pergi ke gudang sekarang. Iya bang. Halo? Masih rindu order? Selalu. Ada kerjaan kecil. Pembayarannya tunai. Setelah pekerjaan selesai. Harusnya ada DP 50%. Tapi buat pelanggan, bolehlah. Jaminan keamanan dari Kang Darman cuma selama kita di terminal. Sekarang sudah sore, waktunya kita pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati. Angkat. Iya bang. Soal terminal, kamu sudah bohong sama saya. Di rumah sakit ada yang namanya unit gawat darurat. Saya pernah di sana karena dibantai 4 orang. Setelah kejadian itu, kamu mengambil alih kekuasaan saya di terminal. Sekarang, giliran kamu yang saya kirim ke sana, ke unit gawat darurat.